Wah, ngeri saudara ya. Ini polisi-polisi datang grebek Yusuf Manubulu ini kayak grebek teroris saudara ya. Kayak grebek teroris saja. Yusuf Manubulu ini diperlakukan udah kayak teroris saudara. Mungkin Yusuf Manubulu saja saudara ya. Jangankan ditonton polisi saudara ya. Nggak usah sampai polisi saudara ya. Cukup si siapa itu Edi Prayitno saja suruh datangnya kencing-kencing saudara ya. Jangankan si polisi datang 43 orang. Aduh. Karena Yusuf Manubulu itu orang baik-baik, saudara. Orang yang lugu polos begitu ya, saudara ya. Bulu ini ya, 43 orang. Nggak main-main, saudara ya. 43 orang tuh ya. Oh, saya nggak bohong ya. 43 orang itu yang nangkap. Anda bayangin ya. Aduh, betapa itu sebuah teror oleh negara kepada seorang pendeta, saudara ya. Saudara, apa sih salahnya Yusuf Manubulu, saudara, sebenarnya? Dia cuma menampilkan orang-orang yang ingin bersaksi. Entah benar, entah enggak kesaksiannya, kita nggak ngerti, saudara. Kalau memang salah kan tinggal di counter aja, saudara. Ya kan? Kalau salah tinggal di counter saja. Tapi orang Islam ini sudah terlanjur takut, saudara ya. Aduh, Nabi Baginda, itu si Nabi ke-26, nantang kamu debat. Hah? Hah? Wah, langsung minta mati lagi, saudara. Tak jamin, saudara. Galarua pergi ke Istana Negara, diterima oleh staf khusus Pak Jokowi langsung, saudara ya. Gallery. Nah, ini saudara ya, Anda bisa lihat nggak itu? Ini surat penangkapannya ya. Kalau ini sudah beredar di mana-mana ya. Ini sudah beredar di mana-mana ya. Surat penangkapan ini lanjutannya saudara ya. Lanjutannya ini. Nah, ini saudara ya. Ada 43 orang polisi dikerahkan saudara ya. 43 orang polisi dikerahkan. Edan nggak saudara? Masa nggak serem saudara? Wah, serem dong saudara. 43 orang polisi dikerahkan saudara ya. Nah, itu nama-namanya ya. Untuk menangkap Yusuf Manubulu. Ya. Serem ya saudara ya. 43 orang polisi. Semua saudara tangkap. Nah, saudara, ini menunjukkan betapa takutnya orang-orang Islam itu ya. Bahkan hanya dengan kumpulan murtadin begitu saja sudah bikin takut ya saudara ya. Padahal yang nonton cuma berapa sih, 12.000, ya kadang-kadang 20.000 ya. Yang nonton 10.000, 8.000. Tapi bisa membuat orang-orang Islam ini kejang-kejang. Ya saudara ya. Dan bisa membuat orang ini kejang-kejang saudara ya. Orang-orang Islam ini sebentar saya gimana sih caranya nih supaya bisa kelihatan gede. Ini 43 orang nih ya. Nah, bisa membuat orang kejang saudara ya. Sebentar ya. Nah, ini kelihatannya bisa nih. Ya, saudara ya, tuh kelihatannya bagus ya, lebih bagus ya. Nah, gede saudara. Wah, ngeri saudara ya. Ini polisi-polisi datang grebek Yusuf Manubulu ini kayak grebek teroris saudara ya. Kayak grebek teroris saja. Yusuf Manubulu ini diperlakukan udah kayak teroris saudara. Mungkin Yusuf Manubulu saja saudara ya. Jangankan ditonton polisi saudara ya. Nggak usah sampai polisi saudara ya. Cukup si siapa itu Edi Prayitno saja suruh datangnya kencing-kencing saudara ya. Jangankan si polisi datang 43 orang. Aduh. Karena Yusuf Manubulu itu orang baik-baik, saudara. Orang yang lugu polos begitu ya, saudara ya. Dulu saya ingat waktu pertama kali dia ke YouTube gitu ya, nggak ada yang nonton. Terus masuk ke YouTube-nya saya, dia baru banyak yang nonton itu ya. Masuk sering masuk ke YouTube-nya saya tenar, dia ikut tenar ya waktu masalah kasusnya Yudi Mulyana itu. Baru tuh dia mulai banyak yang nonton. Ya, dia selalu minta izin boleh ngambil videonya saya. Ambil aja, enggak apa-apa. Saya bilang, saya emang nggak pernah pelit ya kalau ngasih video gitu. Nah, saudara, ngeri ya saudara ya, ngeri saudara. Diperlakukan seperti teroris ya Yusuf Manubulu ini ya, 43 orang. Nggak main-main saudara ya.
43 orang tuh ya. Oh, saya nggak bohong ya, 43 orang itu yang nangkap. Anda bayangin ya, aduh, betapa itu sebuah teror oleh negara kepada seorang pendeta, saudara ya. Saudara, apa sih salahnya Yusuf Manubulu, saudara sebenarnya? Dia cuma menampilkan orang-orang yang ingin bersaksi. Entah benar, entah enggak kesaksiannya, kita nggak ngerti, saudara. Kalau memang salah kan tinggal di counter aja, saudara. Ya kan? Kalau salah tinggal di counter saja. Tapi orang Islam ini sudah terlanjur takut, saudara ya. Sementara kita lihat ya, Hani Christian, Painama, dulu ya, Timo Hokintas, Stephen Indah Idana Handono, begitu dia terang-terangan ya. Artinya Islam ini, ya seperti yang para ustadz si Basalamah itu bilang ya, Islam ini kalau tidak dengan pedang, tidak akan berhasil dakwahnya. Ya, potong leher saya, saudara, kalau saya ngomong ini ngawur ya. Anda bisa buktikan, saya kasih 1.000 euro lagi, saudara ya. Islam ini tanpa pedang, ya dakwahnya nggak akan berhasil, saudara. Islam ini sukses berdakwah apakah dengan dakwah dengan verbal? Oh, ngomong kosong, saudara. Ngomong debat kalah terus. Kok orang Islam ini debat kalah terus, kalau nggak bohong nggak masuk. Saya pernah debat sama orang Syria di Belanda sini ya. Orang Syria ini bohong terus sampai tak bentak ya. Pendusta kamu. Wah, dia ngomong apa tak tunjukkan buktinya, ngomong apa tak tunjukkan buktinya. Bohong semua, saudara ya. Bohong aja tetap bohong, saudara. Itu Islam itu selalu bohong, dan karena dia udah nggak bisa bohong lagi, ketemu orang-orang pinter kayak saya pusing itu kalau hidup lagi, saudara ya. Nah, saya matikan dulu ya. Mati itu kalau hidup lagi, saudara, minta mati, saudara, kalau ketemu saya, nggak main-main itu, saudara ya. Nah, itu kalau hidup lagi, saudara ya, kalau mau hidup lagi, wah dia mendingan mati, saudara. Ketemu saya dulu didatang sama Dr. Joseph Paulson gitu ya. Nabi Baginda itu si Nabi ke-26 nantang kamu debat. Hah? Wah, langsung minta mati lagi, saudara. Tak jamin, saudara. Saudara tahu ya, orang itu sukses berdakwah dengan cara apa? Kontol sama pedang, saudara, senjatanya, saudara. Senjatanya orang itu ya, untuk berdakwah, untuk bisa syiar, senjatanya cuma 2, saudara. Kontol sama pedang. Yang ngacengan, tubruk olala beda semuanya, kubrak semua, supaya nganak kayak tikus, saudara. Sama kedua dengan pedang, saudara. Caranya cuma dengan 2 itu. Kalau murtad, bunuh, saudara. Ya kan? Menganak sebanyak-banyaknya, anaknya diislamkan semua, pagi-pagi di itu ya, digerbekin pakai azan itu, begitu sudah gede, begitu mau murtad, bunuh, saudara. Sampai pada nggak berani murtad. Saya ada membaptis salah satu orang Jerman, perempuan, wanita Jerman, yang diislamkan minggu lalu kan, diislamkan dengan olala BB. Ya, alasan si laki-laki ini nanti kita berdosa. Ya kita baca abul ambiya abul cabul loh. Udah lalu digubrak olala BB. Lalu anaknya diislamkan, saudara. Nah, tetapi keluarga opa omanya baik, berdoa terus, saudara ya. Sehingga ya karena dasar laki-lakinya ini tidak berkualitas, saudara ya. Pengangguran juga apa segala macam ya. Akhirnya orang ini, anak-anak ini diambil sama mamahnya, ya. Tapi baik sekali ya, orang tua ini nggak pernah ngajari si anak ini buat benci sama papanya yang Islam itu, saudara. Dia cari berdoa, dia cari benar. Tapi dia bingung. Lalu kalau saya ke rumah papa, saya harus pergi ke masjid. Wah, dilema, saudara. Sementara mamanya belum dibaptis. Akhirnya saya datangin. Ya, saya injilin mamanya takut mau dibaptis, saudara ya. Jangan takut. Terus kita baptis, saudara. Habis mamanya dibaptis, wah itu tiba-tiba berubah, saudara ya. Cara ya pokoknya hidupnya berubah. Dalam hari itu, saudara ya, yang tadinya dia bersitegang dengan orang tuanya, bisa tiba-tiba baik, saudara. Bisa tiba-tiba cara berpikirnya beda. Terus mereka rekonsiliasi berdua, anak beranak ini, saudara ya. Nah, terus anaknya yang laki-laki ini bingung ya, kan anak Maroko ya, saudara ya. Jadi anaknya bule tapi kulitnya coklat, saudara, keren ya. Bule tapi kulitnya coklat anak ini, cowok ya. Terus umur masih teenager ya, umur 12 atau 13 tahun, saudara. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, saudara. Dia takut mau diislamkan sama bapaknya, saudara. Saya bilang, jangan takut. Dia bilang, enggak. Saya bilang, saya mau jadi pengikut Yesus, saya nggak mau jadi Islam. Tapi saya gimana? Saya juga mengasihi papa saya. Oh, jangan takut. Kamu saya baptis. Oh, saya baptis.
tempat yang kamu injak akan dikuduskan olehmu. Kamu masuk masjid, kayak mau masuk kelenteng, mau masuk ke wihara pun kamu tidak urusan, karena tempat itu menjadi milik. Saya bilang, kamu saya baptis di dalam nama Yesus, ada meterai surga dalam hidupmu, saya bilang begitu ya saudara ya. Ya kan, ada 3 saksi kan, di 1 Yohanes 5 ayat 8, air, darah, dan roh. Anak ini sudah menerima 2, darah Yesus dan baptisan air. Bilang, kamu jangan takut. Waktu saya diajak ke masjid, masuk aja ke masjid, kamu berdoa sama Tuhan Yesus di hatimu. Terus saya cerita ya tentang Naaman. Saudara ingat Naaman? Naaman itu kan perwira jenderal panglima perangnya orang Aram. Dia dibaptis, kemudian dia tetap masuk ke kuil, saudara. Ketika rajanya nyembah berhala, Naaman ikut sujud. Tetapi dia tidak menyembah kepada berhala itu. Dia menghormati sang rajanya. Wah, dia senang sekali. Oh, ada cerita itu di Alkitab ya. Ya, jadi hatimu bukan kepada Muhammad dan kepada Allah itu lagi, tapi hatimu udah sama Tuhan Yesus. Hatimu milik Tuhan, ada meterai Kristus. Makanya kamu harus dibaptis, saya bilang. Wah, dia senang sekali, saudara. Wah, waktu kita baptis anak ini ya, wah pede bang, pedenya minta ampun, saudara. Wah, dia yakin sekali. Sekarang udah nggak gundah gulana lagi. Kayaknya anak teenager, saudara ya. Anak remaja di dalam dilema seperti itu, apa enggak kasihan, saudara ya. Sekarang dia pede banget. Kamu jangan khawatir, kamu masuk masjid, kayak mau dijak sholat lah. Kalau kamu dijak sholat. Tapi kamu nggak usah bersyahadat yang Allah itu, saya bilang begitu ya. Ya tentu saya nggak ngomongin, nggak bisa cemburu gitu ya. Bahkan saya malas aja ngomongin syahadat itu ya. Pokoknya abul. Nah itu kan syahadat orang Islam kan begitu, saudara. Saudara bayangin ya, orang Islam itu hanya disiarkan dengan 2 cara, saudara. Dengan kol dan dengan pedang, saudara. Anda mau terima mau enggak? Ya, saya kasih 1.000 euro kalau Anda bisa bantah omongan saya, saudara ya, dengan logika yang benar, bukti yang benar. Saya kasih tahu Anda ya, hanya dengan kol dan dengan pedang. Orang Islam itu nggak bisa pakai otaknya, saudara, karena dia berpikirnya dengan ya. Apakah ini ujaran kebencian? Bukan, saudara. Saya cerita fakta. Anda mau boleh percaya, boleh enggak. Sekalipun dia sudah profesor sekalipun, saudara ingat ada menteri yang cium tangannya dan bagus itu yang tukang menggandakan uang. Coba seorang menteri sudah profesor, saudara, masih cium tangannya dan bagus, saudara ya. Bergumun saya. Saya bilang ini goblok banget sih menteri edan itu ya. Menteri, saudara ya. Seorang menteri aja bisa begitu, saudara ya. Kedua, ya, kayak sisa profesor siapa lagi itu? Amin Rais, saudara ya. Amin Rais itu ada lagi rektornya UII itu ya. Rektornya UI yang bilang katanya si Jokowi ada jinnya itu ya, dikelilingi sama jin. Profesor, saudara, bayangin masih percaya begituan. Dalam hati saya, ya ampun. Oh ini dokter Kainama itu pintar, dokter Gundul Mupeang. Saya kan juga sekolah di Haifa, saudara. Mana ada jurusan tanak, saudara, di Haifa? Nggak ada sekolah jurusan tanak. Adanya nanak nasi, saudara. Bingung saya sama Kainama, jurusan tanak. Aduh, nanti sekali lagi saya sekolah nanti di Vatikan, saudara ya. Mampus kamu Kainama, temu saya. Kainama itu kalau mau ketemu saya itu mendingan mati dia. Dia milih mati, saudara, daripada ketemu saya. Coba Kainama kenapa nggak berani debat sama saya? Kenapa sih Kainama nggak berani masuk ke Zoom saya, saudara? Dia masuk ke Zoom mana-mana, tapi kan dia kan nggak berani masuk ke tempat saya kan? Ngoceh macam-macam, wah tahu Talmud segala macam. Wah, tekuk kamu sekali ketemu sama saya, tekuk sekali habis kamu nanti Kainama. Minta mati kamu nanti ya. Nah itulah, karena mereka sudah bohong pun sudah nggak laku. Bohong pun sudah nggak laku. Mau apa lagi, saudara? Tragis ya. Bohong aja sudah nggak laku. Itu memang dari dulu dakwanya mencoba dengan bohong nggak bisa, mencoba mengatakan kebenaran ya memang isinya ngapusi, mengatakan kebohongan pun sudah ketahuan semua. Akhirnya apa ya, cuma dengan kontol dan dengan pedang, saudara. Nggak bisa cara lain pokoknya. Ya, hanya bisa dengan kontol dan dengan pedang, saudara. Islam itu disiarkan. Ngeri ya, saudara ya. Kan sekarang banyak orang Islam sudah saya baptis, saudara, di Eropa ya. Wah, ngeri, saudara ya. Orang ini sudah banyak yang pindah jadi Kristen, orang Kristen yang jadi Islam. Iya, yang begitu kamu baptis satu, begitu kamu mualafkan satu, saya murtadkan dari Islam 1.000, saudara. Ya, kamu orang-orang Islam klaim ya, ini ada satu mualaf, satu lagi mualaf. Saya sudah baptis lebih dari 1.000 orang di Jerman ini, saudara ya. Di Jerman, di seluruh Eropa ya, kan tempatnya beda-beda.
Bahkan ada sampai gereja ya, ada satu gereja kecil tadinya jemaatnya cuma 20, sekarang jadi 200 saudara ya. Karena nemenin saya baptis. Karena saya bingung, karena saya kan nggak mungkin tiap bulan ke sini. Saya bilang jaraknya 9 jam dari rumah saya. Saya kan nggak mungkin tiap bulan kemari. Kan mau dia baptis, karena jemaatnya dia 200 lebih dan dia jadi pendeta, anaknya jadi konselor di camp, saudara, di camp pengungsi. Ya, nah itu baru kerja nyata, saudara. Anda lihat aja di YouTube saya, saudara ya. Tiap minggu kita baptis orang. Hari ini ya, dalam 2 minggu ini saya baptis 2 keluarga, saudara ya. 7 orang ya. 2 minggu ini kita baptis 7 orang. Nanti malam ada 2 lagi soalnya. Kita sudah 5 baptis, ini nanti malam ada 2 lagi, saudara ya. Dan kita juga ada baptisan lagi ya, 5 tambah 1. Ya, 1 di Semarang, 5 di, saya lupa tadi ya, Bu Vivin tadi bilang, saya lupa tadi di mana. Ada lagi, saudara. Tiap minggu kita ada baptisan di sini, saudara. Coba Anda bayangin ya. Anda nggak perlu bunuh-bunuh orang, Anda nggak perlu ngancam-ngancam orang, Anda nggak perlu takut dengan dustanya Nama, Irena Handono, dan orang-orang Islam itu, saudara. Nggak perlu takut, saudara. Nggak perlu kita sampai marah-marah apa. Tenang saja, saudara. Mau Agusan kentutin Alkitab, malah tambah banyak yang bertobat. Nyatanya kita tiap minggu saja kita baptis banyak. Tiap bulan kita sudah baptis puluhan orang. Tiap bulan, saudara. Heran ya. Ini yang katanya si pendeta Gilbert ya, gila betul itu ya. Kita ini anak iblis. Tapi si anak iblis ini banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tiap bulan kita puluhan kita bawa jiwa-jiwa ya, saudara ya. Heran juga ya. Dari mana itu? Karena Tuhan bekerja, saudara. Apakah karena saya? Ya bukan, saudara. Jelas bukan karena saya. Yang nyatanya mereka semua tiba-tiba datang, tiba-tiba nelpon Bu Vivin minta dibaptis kok. Ayo rame-rame baptis ya, saudara. Jangan takut, saudara ya. Anda mulai beritakan Injil ya. Kita sudah siapkan ya, kita alumni kita sekarang sudah 700 lebih, saudara ya. 700 alumni kita. Dan kita sudah siapkan 50 penginjil, saudara ya. Wah, luar biasa, saudara ya. Duit nggak seri, saudara ya. Duit kita dari sorga, nggak seri, saudara. Nggak perlu pakai batuk. Saya nggak perlu pakai batuk. Ya duitnya Anda, tapi kan Tuhan gerakkan hati Anda. Makanya menabur ya, menabur di Damaris, Damar Kasih. Ya, Damaris, Damar Kasih, Galarua. Oh, Galarua juga hari ini juga luar biasa, saudara ya. Wah, sejak ini Pak Santi Amar ambil alih ini dengan Ibu Linda sama Ibu Lisoy, bertiga nih mereka nih ya, trio kwek-kweknya, trio kwek-kwek, jahat bener ya. Bukan dong ya, Charlie Angels ya, saudara. Charlie-nya itu ini ya, Charlie-nya ini kan si siapa itu? Pak Ponto sama Pak Toping. Ini ngeri ya, Pak Santi Amar, Bu Linda, Bu Lisoy, sekarang ada tambah lagi ya, Pak Supriyadi, kemarin ada tambah satu lagi, Pak Napoleon Bonaparte, saudara. Nah ini tambah lagi Ferdinand Ulat Bulu, nah, jadi relawan. Mau jadi James Bond katanya, si Ferdinand Ulat Bulu, saudara ya. Mau jadi James Bond. Wah, ngeri, saudara. Ngeri, saudara ya. Hari ini jadwalnya Galarua pergi ke Istana Negara. Serius, saudara ya. Tadi Galarua pergi ke Istana Negara, diterima oleh staf khusus Pak Jokowi langsung, saudara ya. Kita ceritakan, kita keluhkan mengenai gereja yang ditutup, ya, penghentian rumah ibadah yang masih saja berlangsung, yang Jokowi nggak dianggap, termasuk kriminalisasi orang-orang Kristen. Oh, kita adukan, saudara. Tetapi itu yang bisa kita lakukan, dan itu yang diizinkan oleh Alkitab, saudara. Bukan bunuh, ngawur, saudara. Jangan. Kita kasih makan. Kita kasih makan, kita berkarya terus bagi Tuhan, saudara ya. Jangan putus asa, saudara. Jangan khawatir, selalu ada hasilnya. Anda lihat ya, walaupun Indonesia harus menuai dengan darah, Anda yang terlibat bersama dengan kami, Anda akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Serius, saudara. Itu janji firman Tuhan ya. Anda lihat, banyak orang yang mengalami aniaya. Mengapa para rasul umurnya sampai umur 70-80, bahkan Yohanes sampai umur 110 ya. Yohanes di Patmos itu ya. Para rasul itu umurnya di atas 70 semua meninggalnya, saudara ya. Kecuali Yakobus, saudara Yohanes, yang masih muda ya. Sekitar 40 tahun. Ya. Tapi yang lain itu di atas 70 semua. Muhammad, wah umur 60 malah udah mati kejang-kejang diracun, saudara. Nggak ada yang belain. Coba para rasul, kalau belum tuntas tugasnya nggak akan selesai. Muhammad diracun, matinya diracun, ya karena memang nggak ada mujizatnya, karena ya kan Abraham diselamatkan dari api, Nuh diselamatkan dari air bah, ya kan
Musa diselamatkan dari air, Yesus dibangkitkan dari kematian, Elia diselamatkan dari kejarannya Isabel, saudara ya. Lalu Muhammad diselamatkan dari apa, saudara? Oh, Muhammad diselamatkan dari Khadijah, saudara ya. Dari Khadijah, saudara. Oh, tadi lagunya Aisyah kan sama kakek tua. Muhammad diselamatkan oleh Aisyah, saudara ya, balas dendam. Setelah dia 20 tahun bersama, akhirnya dia balas dendam. Biar impas katanya. Dulu beda 40 tahun, sekarang beda 40 tahun katanya, saudara ya. 40 tahun dibalas 40 tahun. Ya kan? Oh, 20 tahun, sorry ya. Dulu beda 20 tahun, sekarang dibalas bedanya 40 tahun. Dapat jackpot, saudara ya. Jadinya bati, saudara, bati 20 tahun. Karena Aisyah katanya kan 6 tahun dilamar, 9 tahun disetubuhi kan. Sementara Muhammad sudah umur 50 tahun. Jadi bedanya 40 tahunan kira-kira ya. Dulu Muhammad istrinya lebih tua 20 tahun. Sekarang istrinya lebih muda 40 tahun. 40 dikurangi 20, masih untung 20 tahun kata Muhammad. Lumayan, bati. Luar biasa, saudara, hitung-hitungannya ya. Muhammad memang hitung-hitungannya jitu ya. Dalam hal Allah ini memang kita kalah dengan Muhammad, saudara ya. Anda harus akui, dalam hal Anda kalah dengan Muhammad. Belum ada yang ngalahin ya, Allahnya, saudara.